Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminin. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya.
Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Where can I run and hide from you? What could I ever do when everywhere I know you're there? Anywhere you find me. Where could I go to flee from you? What could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? That I know that you are there. You know who I am and what I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hands. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me in my darkest
puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat memberikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita berikan tepuk tangan pengagungan kita hanya buat Tuhan kita Yesus. Amin. Dia yang memberikan hidup bagi setiap kita. Dia yang memberikan kesempatan bagi setiap kita. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh bertemu satu sama lain di tempat ini. Saya percaya semua oleh karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Persembahan yang terbaik hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan syukurmu hanya buat Tuhan kita Yesus. Sambil kita bertepuk tangan, naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur hanya kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Mari dengan hati yang penuh sukacita, tepuk tanganmu yang paling baik buat Tuhan kita. Amin. Oh, 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 oh.
Angkat suaramu, sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Come on! Haleluya, berpuji namamu Tuhan. Yeay. Boleh sekali lagi sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini. Lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Yes. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Yeah. Mari sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini sekali lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan, meninggikan namamu. Takkan berhenti, takkan berhenti. Yeay. Meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, bolehkah jemaat saja sama-sama katakan. Takkan berhenti. Sambil kita bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Meninggikan namamu. Amin. Takkan berhenti. Tak dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan. Sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi, angkat suaramu semua. Takkan berhenti, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau
hanya untuk Tuhan kita Yesus, amin. Karena Dialah yang memberi hidup bagi setiap kita. Kita akan masih tetap memuji Tuhan, berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Come on. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Bagi Tuhan semua. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semua Raja segala raja, perbuatanmu
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mengikut Engkau, ketika kami mau berkata Tuhan Engkau terlalu baik dalam hidup kami, dan kami terus ada dan boleh melangkah bersama dengan Engkau, maka kami percaya bahwa ada perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa Engkau boleh kerjakan bagi setiap kami, karena kami mengandalkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Makasih Tuhan. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, Kau yang terbaik, Kau yang sangat baik Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Mari masing-masing kita naikkan syukur-Mu hanya kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau masih beri bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur setia. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ya Ralabasi Karalabaka Karalababa. Oh, ini pujian kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Makasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Boleh sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat suaramu katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, oh, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan kita baik dalam hidup kita, katakan amin. Dia baik dalam setiap keadaan apapun juga. Dia baik di setiap waktu, di setiap apapun juga. Tuhan ada selalu bersama dengan kita, amin. Saudara yang percaya, mari naikkan pujian ini. Dengan kesungguhan hatimu katakan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, amin. Katakan dia baik. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Bolehkah jemaat saja katakan pujian ini, Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Namamu indah. Ku naikkan pujian ini. Ku mau memuji, ku Kau yang layak. Oh haleluya. Mari sekali lagi angkat suaramu. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan kasih, saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih lagi. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suara. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi, di surga. Oh, segala pujian, haleluya, dan hormat kemuliaan, ketinggikan, kemuliaan, Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua dan selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Hari ini judul khotbah saya berjudul 4 langkah memiliki growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa memiliki pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Kenapa? Karena dengan tema tahun ini paradigma yang baru. Kata paradigma kan artinya model, pola atau pola pikir, saudara. Kita mau menerima, kita mau mendownload tanda kutip dari surga, dari Tuhan, sebuah paradigma yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kenapa? Karena saya percaya memasuki tahun ini dengan segala ketidakpastian yang ada di dunia luar, baik dalam dunia bisnis, dunia pelayanan, dalam pekerjaan, karir, usaha kita, saudara. Kita membutuhkan paradigma yang baru. Kita membutuhkan sesuatu yang benar-benar berbeda agar bagaimana kita bisa survive, bahkan lebih daripada survive, kita bisa thrive di dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Dan untuk itu, saudara, kita butuh mindset yang bertumbuh, growth mindset. Nah, saudara, kita baca dulu sebentar dari ayat emas kita tahun ini, tahun paradigma yang baru. Mari buka bersama-sama dengan saya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 18-21, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, yang akan memberitakan kemasyuranku. Nah, saudara, dalam PowerPoint saya bold kata-kata yang dari ayat yang pertama, ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Belumkah engkau mengetahui? Saudara, ketika Allah membuat sesuatu yang baru, dalam konteks Yesaya pasal 43, dia sedang menunjukkan kepada Israel bahwa dia adalah Allah yang unpredictable. Dia adalah Allah yang di luar daripada kotak pikiran manusia. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan Tuhan. Kita nggak bisa memetodekan Tuhan, membuat suatu formula. Kalau dulu Tuhan tolong saya dengan cara A, maka ya 10 tahun lagi Tuhan akan tolong saya dengan cara yang A.
Kalau dulu Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat membelah Laut Merah dengan segala macam keajaiban, tiang awan, tiang api, ada 10 tulah. Nah, Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel, kalau aku membawa kamu keluar dari jajahan, dari Babel, dari Babilonia, tidak akan sama ketika aku membawa bangsa Israel, nenek moyang leluhurmu keluar dari tanah Mesir. Aku ingin membuat sesuatu yang baru. Aku membuat sungai di padang gurun. Sungai merepresentasikan bangsa Israel yang berjalan pulang dari penjajahan Babel, saudara. Ya, mereka kembali ke Yerusalem. Terjadi dalam kurun waktu 80-100 tahun, saudara. Ya. Nah, ini adalah tema kita tahun ini. Nah, dibutuhkan sebuah pola pikir yang bertumbuh, growth mindset, untuk Bapak, Ibu, dan saya bisa menerima paradigma yang baru. Karena kalau kita nggak membuka pola pikir kita nggak membuka pikiran kita nggak mengizinkan Roh Kudus Allah membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya, maka jangan-jangan ketika Tuhan membelah padang belantara dengan sungai, kita menganggap, itu kayak bukan Tuhan deh. Atau jangan-jangan ketika kita melihat cara-cara yang baru, mungkin Tuhan mengizinkan ada hal-hal kesulitan, tantangan dalam bisnis, toko, pekerjaan kita. Dan Tuhan mengarahkan kita kepada satu metode berbisnis yang baru. Tapi kita merasa, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, saudara, artinya kita belum memiliki growth mindset. Jadi, hari ini kita mau belajar. Kalau kita nggak memiliki growth mindset, maka apa yang kita punya? Kita memiliki fixed mindset atau pola pikir yang tetap atau statis, Bapak Ibu. Nah, dalam PowerPoint saya kasih perbedaannya. Memang dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan, Bapak Ibu. Apa beda antara fixed mindset dengan growth mindset? Yang pertama, orang yang punya fixed mindset, dia berkata bahwa kepintaran itu statik. IQ saya udah begini. Sedangkan orang yang punya growth mindset berkata kepintaran bisa di-develop, bisa bertumbuh, bisa bertambah. Artinya begini, orang yang punya fixed mindset, pola pikir yang tetap, dia berkata begini, ya aku dari dulu sudah begini, ya aku nggak bisa bertumbuh lagi. Aku ya orangnya sudah begini, nggak bisa gimana-gimana lagi. Sedangkan Bapak Ibu kita memperhatikan dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita berbisnis berubah dengan sangat cepat. Bahkan kita nggak terbayang tuh sebelum pandemi masuk ke mall harus scan Peduli Lindungi, ya kan? Ke gereja kita harus ada registrasi, kita ada scan Peduli Lindungi demi keselamatan semuanya. Kita nggak kebayang. Tapi setelah pandemi semua berubah, Bapak Ibu. Kita nggak terbayang dulu sebelum pandemi kita bisa meeting lewat online, Zoom. Ya kan? Dulu mungkin kata-kata Zoom asing di telinga setiap kita. Cuman hari-hari ini kata-kata itu sudah menggantikan pola komunikasi kita. Itu artinya apa? Sesuatu bisa bertumbuh. Kita perlu menerima sesuatu yang baru. Ya kan? Orang yang punya fixed mindset, dia menghindari tantangan. Tapi orang yang punya growth mindset, dia menerima tantangan. Kenapa? Karena dia percaya dalam setiap tantangan akan ada solusi baru, jalan keluar yang baru, bahkan inovasi-inovasi baru. Saudara, memasuki tahun 2022, mari setiap kita yang berbisnis, bekerja, jangan kita menyerah dari tantangan. Atau mungkin kabur, kita nggak mau cari jalan yang susah. Kita mau cari jalan yang gampang. Tidak. Justru tahun ini, mari kita belajar bagaimana kita bisa menerima tantangan, lalu kita putar otak, kita asah otak, kita bergantung sama Roh Kudus, kita berdoa, minta apa? Inovasi dalam setiap pekerjaan, bisnis, dan apapun yang kita lakukan. Senada dengan itu, orang yang punya growth mindset, dia akan tetap ulet di tengah masalah. Orang yang punya fixed mindset berkata, udahlah, nyerah aja deh, kayaknya nggak bisa, kayaknya susah. Tapi orang yang punya growth mindset, dia akan tetap bertahan di tengah masalah. Sampai kapan? Sampai masalah itu beres, saudara. Nah, saudara, selanjutnya, orang yang punya growth mindset, dia belajar dari masukan, kritik yang konstruktif. Dia nggak marah, dia nggak cepat panas hatinya. Tapi ketika dia mendengar kritik yang konstruktif, dia belajar, dia mau menerima. Sedangkan orang yang punya fixed mindset, ketika diberikan nasihat, dia udah marah. Ketika dia diberikan masukan, dia nggak mau mendengar. Nah, Bapak Ibu, masuk tahun paradigma yang baru, kita semua perlu, Bapak Ibu, belajar dari siapapun,
dari manapun. Kita tidak boleh berhenti belajar. Katakan, amin. Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam tahun paradigma yang baru, berarti kan ada yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Ya kan? Dan kita perlu membuka mata, telinga, hati kita lebar-lebar. Kita perlu memperhatikan, apa nih yang Tuhan sedang kerjakan? Kira-kira metode apa yang saya bisa terapkan dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya, ya kan, dalam kehidupan rohani saya, untuk apa? Untuk saya lebih optimal, lebih maksimal di dalam mengerjakan dan mencapai potensi maksimal dalam hidup setiap kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebelum pandemi, kalau saudara Bapak Ibu yang ke pasar, ya kan, biasanya kita pegang cash, kita pegang tunai. Kenapa? Karena biasanya pedagang-pedagang di pasar itu maunya cash, ya kan? Kita beli tempe misalnya, Bang 10.000 tempenya, atau Bang cabai rawit 15.000 misalnya. Ya kan, kita kasih cash. Cuman hari ini saya ke pasar, atau ya lebih tepatnya dalam 2 tahun ini pandemi, itu merubah cara berbisnis. Bahkan sampai pedagang di pasar pun, kalau saya beli tempe 10.000, saya beli cabai merah 15.000, total 25.000, saya tanya, Pak, ada QR code nggak? Oh, ada, Pak. Ya kan, dia buka HP-nya, ya kan, dia kasih QR code-nya, ini Pak, tinggal scan. Bapak Ibu, perubahan, suka nggak suka, cepat atau lambat, pasti terjadi. Dan para pedagang yang tidak mau berubah dengan memiliki QR code, dengan dia mengarah ke arah digital, dia akan terlambat. Dia akan tertinggal dari teman-teman yang lain. Tentu, dalam era pandemi seperti ini, Bapak Ibu, kita lebih nyaman. Ya kan, tinggal scan, lalu kita bayar, kita nggak perlu pegang uang, kita nggak perlu tukar-tukar uang, Bapak Ibu, ya kan, dan lebih bersih. Itu adalah contoh growth mindset. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang kita perlukan untuk memiliki growth mindset. Yang pertama, we need to have a teachable spirit. Kita perlu punya roh yang mau belajar. Ayatnya dalam Keluaran 18, ayat 18 sampai 20 dan 24 saya bacakan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Bapak Ibu, konteksnya adalah Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa itu begitu besar dan punya begitu banyak masalah. Jadi apa yang Musa lakukan? Dia duduk seharian dari pagi sampai petang, dia mengadili bangsa itu satu persatu. Saya nggak terbayang kalau ada antrian yang begitu panjang di depan kemah Musa, mungkin berapa ratus orang per hari misalnya, saya nggak tahu. Dan mereka hanya mengantri untuk meminta nasihat dari Musa agar masalah mereka terpecahkan. Saudara bayangkan, satu bangsa hanya punya satu hakim, yaitu Musa. Nah, satu saat mertuanya Yitro datang kepada Musa. Yitro membawa istrinya, yaitu anaknya sendiri, dan kedua anak Musa. Dan ketika dia datang, mereka silaturahmi, mereka ketemu kangen, mereka makan-makan segala macam. Lalu Yitro memperhatikan apa yang Musa lakukan. Dia penasaran, ini mantu saya ngapain di kerjaan tiap hari. Lalu dia memperhatikan Musa duduk dari pagi sampai petang menghakimi bangsa Israel. Dan Yitro berkata, Musa, apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Ya kan? Nggak efektif, Musa, nggak efektif. Makanya dia berkata, dengarkanlah perkataanku. Buatlah hakim di atas 1.000 orang, ya kan, 150 dan 10. Cari orang-orang yang jujur, takut akan Tuhan, dan tidak menerima suap. Dan perkara-perkara yang besar, bolehlah mereka bawa ke hadapanmu. Tapi perkara-perkara kecil, biarlah mereka yang bereskan sendiri. Bapak Ibu, kalau Musa tidak punya teachable spirit, kalau Musa tidak punya roh yang mau belajar, dia akan berkata, siapa kamu? Yitro adalah orang Midian. Dia bahkan mungkin nggak mengenal, nggak menyembah Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Tetapi Musa, sekalipun dia dipilih oleh Tuhan, melakukan begitu banyak mujizat. Dia yang mengubah tongkat menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Dia yang membelah lautan, Bapak Ibu. Dia nggak sombong. Dia masih mau mendengarkan perkataan mertuanya. Hari ini, nasihat daripada Tuhan, mungkin jawaban doa daripada Tuhan, datang dari orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya, maukah kita punya roh yang mau belajar? Maukah kita membuka hati, membuka telinga kita
siap mendengar nasihat yang Tuhan berikan. Mungkin kita maunya Tuhan datang kepada kita lewat mimpi, lewat penglihatan. Yes, Tuhan bisa seperti itu. Tapi umumnya seringkali Tuhan berbicara lewat firman, lewat orang lain, lewat figur otoritas, orang tua, mertua, orang yang kita hormati, Bapak Ibu. Dan maukah kita mendengarkan? Atau jangan-jangan Tuhan berbicara lewat orang yang kita nggak sangka-sangka. Mungkin lewat anak kita. Atau siapapun yang saudara ketemu dan saudara berkata, jangan-jangan ini Tuhan sedang berbicara kepada saya. Ya kan? Dan saudara, ayat yang berikutnya, Amsal 9 ayat 8-9 berkata begini, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu, Amsal sudah mengatakan, jangan mengecam, jangan kasih nasihat sama orang pencemooh, nanti kamu dicemooh. Sebaliknya, tegurlah orang bijak. Ya kan? Kecamlah orang bijak. Diskusi sama orang bijak. Dan saya percaya yang menyaksikan video ini, ibadah ini adalah orang-orang bijak. Kenapa? Karena orang bijak ketika dikecam, ketika diberikan nasihat, justru dikatakan dia semakin bijak. Orang-orang benar ketika diajarin, pengetahuannya bertambah. Tapi kalau orang bebal, ketika dia dikecam, ketika dia diajarin, dia makin marah dan dia tidak mau menerima sesuatu yang baru. Akibatnya apa? Sekalipun kita masuk tahun paradigma yang baru, tetapi tidak mengalami sesuatu yang baru dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau membuka diri terhadap nasihat. Ada amin? Nah, memasuki tahun ini yang pertama, mari kita punya teachable spirit. Roh yang mau belajar. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, don't be afraid to fail. Jangan takut gagal. Bapak Ibu, salah satu hambatan terbesar untuk kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita takut untuk melangkah. Saya tulis begini, kebanyakan orang takut untuk gagal sehingga mereka tidak mau mencoba. Ya kan? Banyak orang takut gagal. Sampai-sampai mau mencoba aja mereka ketakutan. Begitu. Saudara, ada seorang pebisnis namanya Elon Musk. Saudara, saya nggak tahu saudara familiar apa enggak dengan nama Elon Musk, tapi dia adalah founder daripada company Tesla yang membuat mobil listrik namanya Tesla, dan company SpaceX, yaitu perusahaan swasta yang membuat roket Bapak Ibu untuk menerbangkan paket ke angkasa luar atau satelit, atau bahkan terakhir mereka menerbangkan astronot Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang berbeda dalam company SpaceX ini. Karena Elon Musk adalah salah satu yang pertama, ya, atau mungkin kalau menurut saya dia yang satu-satunya sekarang di dunia ini yang berhasil membuat roket keluar angkasa, lalu roketnya turun lagi, mendarat dengan sempurna, baik di darat maupun di lautan. Di lautan dia punya kapal. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya kan, betapa mahalnya mengirimkan paket ke luar angkasa. Ini bukan seperti ojol online Bapak Ibu ya. Ini nggak pakai paket ekspedisi darat, ini pakai roket Bapak Ibu. Ngirim satelit keluar angkasa. Kenapa mahal selama ini? Karena roketnya cuma bisa sekali pakai. Setelah dia terbang, roketnya akan jatuh ke lautan dan mungkin hilang. Ya kan, nggak bisa dipakai lagi. Atau mungkin jatuh ke daratan dan dia meledak. Tetapi roket daripada SpaceX, dari Elon Musk, dia bisa terbang, ya kan? Lalu dia turun lagi. Ya kan, jadi dia bisa turun dengan sempurna dan nggak meledak. Sehingga roketnya bisa dipakai lagi. Itu sangat menurunkan harga dolar per paketnya, Bapak Ibu. Ya kan, harga kirimnya sangat turun. Jadi jauh lebih murah. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena Bapak Ibu, ketika dia pertama kali mengemukakan ide dan visi ini, banyak orang mencemooh berkata tidak mungkin berhasil. Dan Bapak Ibu, dia sendiri ketika menerbangkan roket itu, berkali-kali roket itu hancur dan meledak. Sampai orang berkata, udahlah, nggak mungkin bisa. Tapi dia bersikeras. Dia terus mencoba. Dia tidak takut gagal. Dan hari ini Bapak Ibu, roketnya sudah berkali-kali terbang kembali ke bumi, tidak meledak.
dan ongkos kirim ke sana jauh lebih murah. Ada satu kutipan menarik dari John Maxwell, dia berkata begini, "Action reduces fear and increases courage. Action reduces fear and increases courage." Sebuah tindakan itu menurunkan ketakutan dan menaikkan keberanian. Maksudnya apa? Kalau kamu takut dan kamu mau berani, bertindak segera. Bertindak segera. Contoh seperti orang naik belajar sepeda pertama kali. Bapak Ibu kalau naik sepeda pertama kali kan ketakutan mungkin kan, sepeda roda 2 begitu kan, takut jatuh. Tapi begitu kita mengayuh langkah pertama, kita mengayuh langkah kedua, kita berusaha mencari keseimbangan, ketakutan mulai sirna. Yang ada apa? Keberanian mulai muncul. Kayaknya saya bisa nih. Kayaknya saya bisa. Sekalipun jatuh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya perasaan, kayaknya bisa. Kita tinggal coba, lama-lama bisa naik sepeda. Tapi orang yang mau belajar naik sepeda roda 2, yang nggak pernah berani mengayuhkan langkah pertama, bahkan ketakutan untuk duduk di jok sepeda, dia tidak akan pernah berhasil belajar sepeda roda 2. Karena itu tahun ini Bapak Ibu, ya kan? Betul, di luar masih tidak pasti. Pandemi sekarang ada virus Omicron. Kita belum jelas di masa depan. Tapi jangan sampai itu membuat kita paralyzed, ketakutan, sampai-sampai kita takut gagal, nggak mau mencoba, ujungnya apa Bapak Ibu? Banyak kesempatan hilang. Saya berbicara bagi Bapak Ibu yang dalam marketplace. Dan ini juga berbicara bagi Bapak Ibu di dalam pelayanan. Banyak pintu-pintu pelayanan yang Tuhan ingin bukakan, tapi kita ketakutan. Kenapa? Karena kita takut untuk mencoba, takut apa kata orang, dan ultimately kita takut gagal. Jangan Bapak Ibu. Ini adalah tahun baru, tahun paradigma yang baru. Kita siap terima yang baru dari Tuhan, katakan amin. Poin yang ketiga, develop humility, bangun kerendahan hati. Rick Warren berkata, kerendahan hati bukan berarti tidak ada kekuatan atau ambisi. Tetapi artinya engkau jujur terhadap kelemahanmu sendiri. Orang yang rendah hati, itu bukan artinya orang rendah diri atau minder. Itu beda sama sekali. Orang yang rendah hati adalah dia jujur kepada dirinya dan kepada orang lain bahwa dia punya keterbatasan. Dia nggak bisa jago dalam semua hal. Bahkan orang yang rendah hati artinya begini, dia mengakui ada hal-hal yang orang lain lebih pintar, lebih bisa dari dirinya sendiri. Orang yang rendah hati, dia punya kemampuan dan kemauan untuk mengatakan, saya salah pada saat yang diperlukan. Bapak Ibu, untuk bisa terima paradigma yang baru, terima sesuatu yang fresh dari Tuhan, kita butuh kerendahan hati loh. Untuk mendengar suara Roh Kudus. Untuk mendengar suara Roh Kudus dari tempat yang mungkin kita nggak sangka. Dari orang tua kita, dari mertua kita seperti Musa kepada Yitro, dari anak kita misalnya, dari gembala kul, dari bos kita, dari atasan kita misalnya. Kita mesti punya kemampuan dan kemauan untuk mengatakan apa? Iya, saya nggak tahu segala hal. Saya butuh belajar. Kerendahan hati dan teachable spirit sangat bertalian, Bapak Ibu. Humility memampukan seseorang untuk menerima masukan dan mengubah apa yang perlu diubah. Bapak Ibu, anggur yang baru nggak bisa ditaruh dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru perlu ditaruh dalam kirbat anggur yang baru. Agar kirbatnya itu nggak pecah, nggak retak. Karena ada fermentasi, ada pemuaian, Bapak Ibu. Paradigma yang baru nggak bisa ditaruh dalam pola pikir yang lama atau fixed mindset. Paradigma yang baru memerlukan pola pikir yang baru. Kita perlu kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, rubah pola pikir saya. Tuhan, saya butuh sesuatu yang baru. Karena itu Tuhan, saya mau merendahkan hati saya mau belajar. Mungkin ada hal yang perlu saya rubah dalam 2021. Ada hal yang perlu saya rubah dalam tahun-tahun sebelumnya. Memasuki tahun ini, saya ingin belajar daripada Tuhan. Kolose 3:12 berkata begini, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, kenakanlah kerendahan hati untuk memasuki tahun paradigma yang baru. Yang keempat, yang terakhir, build a biblical self-image. Bangun gambar diri yang alkitabiah. Ini penting. Bapak Ibu,
Temukan identitasmu di dalam firman Tuhan, bukan dari apa kata dunia atau apa kata orang. Saya ada kutipan begini. Apa yang engkau pikirkan tentang dirimu sendiri menentukan investasi apa yang akan kau lakukan terhadap dirimu sendiri. Saya ulang. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang dirimu sendiri, basically gambar dirimu, bagaimana engkau melihat dirimu sendiri, itu akan menentukan seberapa besar investasi yang akan kau lakukan terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Karena orang cenderung mau investasi kepada produk yang memiliki potensi. Kalau produknya nggak punya potensi, orang nggak mau investasi. Sama dengan diri kita. Kalau kita melihat diri kita jelek, diri kita nggak punya apa-apa, kita melihat diri kita inferior dari orang lain, mungkin kita sendiri nggak mau investasi dalam diri kita. Tapi kalau saudara menyadari betapa luar biasanya Tuhan menciptakan saudara, betapa hebatnya Tuhan taruh mimpi dalam kehidupan saudara, kita mau investasi loh. Tahun ini, Tuhan saya mau belajar lebih lagi. Saya mau ambil sertifikat itu. Tuhan, saya mau ambil peluang itu. Kalau saya nggak mengerti Tuhan, saya mau belajar. Mungkin di YouTube ada video-video tutorial. Di YA yang bisa saya belajar. Saya ingin belajar, saya ingin mengembangkan diri. Tuhan, tahun ini, saya nggak mau inferior. Saya mau punya koneksi baru dengan orang. Saya ingin berhubungan dengan orang itu. Saya ingin membuka diri saya. Itu adalah akibat daripada orang yang punya gambar diri yang sehat, Bapak Ibu. Kalau gambar diri kita tidak sehat, ketika Tuhan mau kasih paradigma baru, kita berkata begini, jangan saya lah, siapa saya? Orangnya minder. Nah Bapak Ibu, kita nggak mau minder tahun ini, tapi kita mau rendah hati. Kita perlu punya confidence, percaya diri. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ada 3 ayat yang Bapak Ibu perlu kita renungkan. Nanti Bapak Ibu selesai ibadah, Bapak Ibu bisa renungkan ketiga ayat ini. Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama yang sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu dalam Tuhan adalah a new creation, ciptaan yang baru. Jangan ungkit-ungkit yang lama. Jangan ingat-ingat hal yang lama. Tuhan sudah ciptakan Bapak Ibu baru. Punya semangat yang baru. Di awal tahun ini, Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, anything is possible. Yang kedua, diberikan tujuan, Efesus 2 ayat yang ke-10, bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, diciptakan untuk pekerjaan yang baik. We are created for a purpose. Kita diciptakan, Bapak Ibu, nggak sembarangan. Mungkin masa lalu kita kelam, tapi di dalam Tuhan, masa depan kita itu cerah. Saudara punya tujuan. Temukan tujuan hidupmu dan bergerak di situ. Habiskan waktumu di tujuanmu. Habiskan energimu di dalam panggilan ilahi yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Identitas kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, ini identitas gak main-main loh. Kita dipilih Tuhan. Kita bangsa yang kudus. Imamat rajani. Bertindaklah sebagai imamat yang rajani. Bertindaklah sebagai umat pilihan Tuhan. Bertindaklah sebagai bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih. Bapak Ibu. Nah, ketiga hal ini memberikan fondasi tentang gambar diri yang alkitabiah. Gambar diri yang sehat. Hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang. Bukan dari apa kata dunia. Tapi dari apa kata Tuhan lewat firman-Nya tentang saya. Orang yang punya gambar diri yang sehat, dia mampu menerima paradigma yang baru dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari kita belajar ada 4 hal. Yang pertama, punya teachable spirit, roh yang mau belajar. Yang kedua, jangan takut gagal. Terus coba. Yang ketiga, miliki kerendahan hati. Yang keempat, Bapak Ibu, bangun gambar diri yang alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk dalam tahun paradigma yang baru.
Sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan. Di samping kanan Bapak Ibu Saudara duduk, ada barcode yang disediakan. Silakan untuk kita beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima siang hari ini. Dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan pun yang akan memberkatikan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Dan kami rindu untuk mengembalikan segala ucapan syukur kami dengan kami merindu memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh datang bersyukur hanya kepada Tuhan karena Engkau Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Sehingga kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami percaya kami disegarkan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya akan terus dipakai Tuhan lebih lagi. Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bahkan memenangkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko bersama dengan keempat wakilnya. Kami bawa hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, dalam setiap pelayanan yang mereka boleh lakukan. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu Engkau memberikan kekuatan, bahkan kesehatan selalu Engkau beri bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap apapun yang Engkau taruh dalam kehidupan mereka, itu mereka boleh bagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Dan kami percaya ada banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni dan seluruh keluarga yang ada. Kami percaya pertolongan Tuhan sama ada dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap apapun yang dia lakukan, Engkau buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, selalu Engkau jamin, bahkan Engkau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan dikembalikan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, baik yang onsite bahkan yang ada di rumah, kami percaya pertolongan Tuhan yang sama ada dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Engkau buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa juga untuk bangsa yang kami kasih. Indonesia ada dalam tangan Tuhan, Jakarta ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna ada buat bangsa kami. Presiden kami ada dalam tangan Tuhan. Bahkan para wakil, bahkan semuanya aparat yang ada Tuhan, kami percaya semua diberikan karunia Tuhan. Kekuatan, kesehatan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.